Salam dari Binjai. Kalian pasti sudah tak asing dengan kalimat ini. Seorang pemuda bernama Paris Fernandes belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya, pria yang berumur 21 tahun ini telah masuk ke dalam manajemen Sultan asal Medan, yaitu Indra Kents. Berawal dari pertemuan yang tidak disengaja, membuat Paris Fernandes akhirnya mendapatkan rezeki nomplok. Tidak ingin viralnya hanya sementara, Sultan asal Medan itu telah mempersiapkan sebuah lagu untuk pria yang terkenal dengan slogan Salam dari Binjai tersebut. Lantas, bagaimana rencana Indra Kents dalam memanage karir Paris, dan seperti apa sosok Paris Fernandes di mata Indra Kents? Jadi Paris itu saya ketemunya nggak sengaja, dia mau collab sama teman saya yang kebetulan juga karyawan saya. Jadi kebetulan saya lagi main badminton ya, lagi olahraga, ketemu dia, saya ngobrol, saya nggak tahu dia viral. Ternyata saya lihat, wah ini anak punya potensi bisa viral sampai viewsnya 30-40 juta berkali-kali, bahkan sampai ke mancanegara. Akhirnya saya ngobrol, pekerjaan dia saat itu adalah karyawan minimarket. Akhirnya saya bilang ya udah pindah aja, karena saya punya talent management namanya di Sotif, langsung saya manage di situ supaya bisa mengembangkan potensi dia. Karena sayang sekali dia viral sampai ke seluruh dunia, tapi biaya endorse dia jasanya cuma 500.000 per video. Harusnya kan bisa lebih dari itu value-nya. Jadi kita gabung supaya kita bisa manage dia, supaya meningkatkan potensial dia lebih tinggi lagi, dan viralnya nggak sementara, terus bisa sustain seperti itu. Ya dia luar biasa sih, anaknya mandiri, dari umur 14 tahun aja udah kerja ya, karena orang tuanya bisa. Akhirnya umur 17 tahun ketemu pacarnya, kerja bara, umur 20 udah nikah, sekarang punya anak, umur 21 udah jadi bapak dia ya, mendahului saya ya. Jadi sosok yang luar biasa, mandiri, dan orangnya juga baik, humble banget, ramah banget, tapi masih polos, masih baru. Dan saya takutnya dengan segala ketenaran dia ini, dia menjadi star syndrome dan akhirnya jatuh. Makanya saya lihat nih anak, saya harus bimbing nih, karena saya dulu pernah naik dan saya sombong dan jatuh. Makanya belajar pengalaman saya bilang ke dia jangan seperti saya yang sombong itu gitu. Makanya saya manage dia, kita kerjasama, kita jadi partner supaya dia bisa semakin naik dan kita sama-sama bisa berkolaborasi dan berkarya bareng-bareng supaya lebih baik. Saya langsung bikinin lagu tuh dalam story kelar, yang direcording langsung di studionya Mas Anji, dan lagi digarap, lagi proses syuting udah kelar, lagi digarap untuk editing dan segala macam mixing. Minggu depan akan tayang, judulnya Salam dari Binjai. Indra Kents featuring ya, berkolaborasi lah bareng-bareng sama teman saya namanya Ari Arifwan. Jadi bareng-bareng kita bikin itu dalam satu malam aja tuh jadi lagunya, besok recording, besok syuting video klip. Jadi proses pengerjaannya online-nya 3 hari, offline-nya sekitar 2-3 hari. Jadi seminggu lah kita jadiin lagunya dan lihat lagunya seperti apa. Nanti akan segera upload di YouTube. Karena ya cara untuk menyampaikan pesan yang paling gampang, yang paling simpel dan paling universal adalah lewat musik. Jadi ini seperti genrenya nge-rap ya. Jadi judulnya tetap Salam dari Binjai. Ini menceritakan perjalanan Paris, bagaimana dia dulu orang biasa, karyawan biasa, tapi bisa viral sampai ke mancanegara. Jadi lagu ini bercerita tentang kisah hidupnya dan bisa menjadi inspirasi bagaimana membawa nama Binjai, nama kota dia, tempat asal dia, menjadi viral di mata internasional. Ingat ya Paris, stay down to earth, stay humble, jangan pernah star syndrome, dan ingat dari mana kamu berasal, tetap ingat kota Binjai, ingat keluarga kamu, jangan pernah melupakan mereka, karena tanpa mereka kamu nggak bisa. Gimana? Salam dari Binjai. Karena memang nggak ada samsa, jadi metodenya ya kepok pisang dan upload di TikTok. Ya, jadi kemarin tuh dia yang masih belum punya uang untuk beli sampah ya, kan mahal guys. Jadi pertama mukul dinding, tiang listrik, upload di TikTok, kena ban. Jadi boleh. Objek mana nih yang bener dipukul dan viewsnya gede? Ternyata kok pohon pisang nggak ada larangan sama sekali. Jadi kita cuma pohon pisang, viewsnya gede dan ternyata viral. Alhamdulillahnya viral. Sampai ketemu Indra Kents gabung di Sotif. Kalau untuk konten pokok pisangnya dari bulan 8 gitu sih. Kalau yang fokus ke pokok pisangnya. Viralnya baru bulan lalu ya. Viralnya bulan lalu. Kalau untuk basicnya petinju nasional, mantan petinju nasional dulu. Petinju nasional. Masih nggak nyangka sih, speechless, karena kan sebelumnya saya karyawan minimarket ya. Karyawan minimarket yang iseng-iseng buat konten, asal off buat konten, dan ternyata viral ya, langsung di minutes dari bagi kita sendiri, pertemuannya hanya 5 menit. Iya. 5 menit percakapan langsung diajak join di Sotif. Pasti seneng asli. Jadi kan saya melihat potensi nih. Saya tanya, jadi kamu viral sampai 40 juta, 30 juta views, endorsementnya berapa? 500.000 kali. Wah, ini salah nih, nggak bisa nih. Kayak gini terus nggak bisa nih. Jadi saya bilang, udah, kamu fokus konten,
kamu resign, tidak kerja sama saya di Disotif, fokusnya konten, strategiin konten kamu, pokoknya lakukan hal yang kamu suka. Biar Instagramnya kita yang manage, TikToknya kita manage, bahkan YouTube-nya semua sosial media kita manage supaya semakin viralnya jadinya nggak sementara tapi bisa sustain. Kalau itu ya nggak nyangka, ya pasti nggak nyangka lah, siapa juga yang nyangka viral kan, apalagi cuma kumpul-kumpul debok pisang doang gitu. Nah itu yang saya bilang sama dia, Iya. kamu viralnya kan kebetulan nggak nyangka, tapi kalau udah gabung sama Disotif, viralnya tuh di strategi. Iya, siap Sultan. By design.